Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Budi Saputro dengan NIM akhir 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan menyimak. Sebelumnya, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata menyimak, bukan? Maka, saya berharap kepada teman-teman semua agar dapat menyimak hingga selesai. Tolong disimak baik-baik ya. Apa sih pengertian menyimak itu? Secara umum, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sederhananya, menyimak adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi atau pemahaman melalui pendengaran berdasarkan apa yang diujarkan oleh lawan bicara. Seberapa penting sih menyimak itu? Pentingnya menyimak dalam dunia komunikasi diakui sebagai suatu keahlian komunikasi verbal yang sulit dan unik dibandingkan dengan komunikasi verbal lainnya, seperti berbicara, menulis, dan membaca. Menyimak dapat dikatakan sebagai suatu pembeda paling besar dari semua keterampilan komunikasi. Menyimak dianggap sangat penting karena tujuan utama dari menyimak adalah menyerap informasi apapun yang kita dengar. Riset menunjukkan bahwa kita banyak menyerap informasi melalui simakan 3 kali lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mendengar rapat, kuliah, percakapan, radio, televisi, dan sebagainya. Adler pada tahun 1986 juga mencatat bahwa 53% aktivitas komunikasi didominasi oleh menyimak, sedangkan menulis 14%, berbicara 16%, dan membaca 17%. Jadi, kegiatan menyimak itu sangat penting sekali ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis menyimak. Apa saja sih jenis-jenis menyimak itu? Jenis-jenis menyimak terbagi menjadi dua, yaitu menyimak ekstensif dan juga menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Menyimak seperti ini juga sering pula diartikan sebagai kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang umum dan bebas terhadap suatu bahasa. Menyimak ekstensif ini juga dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Menyimak sosial adalah proses simakan yang berlangsung dalam situasi sosial. Misalnya ketika sedang mengobrol dan membahas suatu hal, tentunya kita akan saling menyimak ujaran satu sama lain. Yang kedua yaitu menyimak sekunder, adalah mendengar secara tidak sengaja. Misalnya saja kita mendengar sesuatu ketika kita sedang melakukan suatu hal dalam satu waktu. Yang ketiga ada menyimak estetik, adalah menyimak ketika sedang menikmati suatu seni pertunjukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya menyimak lakon, drama, dan pembacaan puisi, lalu sebagainya. Yang keempat, menyimak pasif, adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya penyimak. Sederhananya, kita melakukan proses 2 simakan sekaligus dalam satu waktu. Misalnya ketika kita sedang berada di dalam bus yang berdesak-desakan dan juga tentunya bising, dalam hal tersebut kita masih melakukan proses simakan, yaitu misalnya mendengarkan musik atau sebagainya. Selanjutnya yaitu menyimak intensif, yaitu proses simakan yang terarah pada suatu kegiatan yang diawasi dan terkontrol. Misalnya ketika kita melakukan ujian listening dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Menyimak intensif ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, 1. Menyimak kritis, adalah menyimak dengan tujuan untuk memperoleh fakta. Misalnya ketika kita menyimak pembacaan pidato, lalu menangkap gagasan, ide, ataupun fakta yang diujarkan oleh si pembaca. Yang kedua, menyimak konsentratif, adalah menyimak dengan tujuan menelaah apa yang sedang disimaknya. Misalnya, merasakan serta menghayati ide-ide si pembicara. Yang ketiga, menyimak kreatif, adalah jenis menyimak yang mempunyai hubungan erat dengan imajinasi kita pribadi. Misalnya ketika kita menyimak pembacaan puisi,
dan berimajinasi dalam satu waktu karena ikut merasai makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Yang keempat adalah menyimak eksploratif, adalah menyimak dengan maksud dan tujuan untuk menyelidiki sesuatu yang disimak agar lebih terarah dan lebih sempit. Sederhananya adalah penyimak berusaha untuk tetap siaga, menemukan hal-hal baru atau informasi ataupun isu berdasarkan hasil simakan tersebut. Yang kelima adalah menyimak interogatif, adalah suatu kegiatan menyimak dengan konsentrasi dan selektif dengan pusat perhatian terhadap ujaran pembicara. Lalu penyimak mengajukan pertanyaan setelah pembicara selesai. Yang terakhir, yang keenam, menyimak selektif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan menampung aspirasi dari pembicara dengan menyeleksi baik itu nada suaranya, bunyinya, ataupun kata-kata dan frasa dan sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat juga tahapan-tahapan sebelum kita melakukan kegiatan menyimak. Sejumlah ahli pengajaran bahasa beranggapan bahwa menyimak merupakan suatu proses. Maka, ketika kita melakukan proses tersebut, terdapat tahapan-tahapan sehingga nantinya kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih sempit lagi terhadap proses simakan tersebut. Tahapan-tahapan menyimak tersebut yaitu 1. Tahap mendengar. Pada tahap ini, kita mendengar suatu hal yang diucapkan oleh pembicara. Dan pada tahap ini juga merupakan kegiatan awal dan yang paling utama sebelum kita melakukan tahap selanjutnya. 2. Tahap memahami. Setelah kita mendengar, pastinya timbul keinginan untuk memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. 3. Tahap interpretasi. Pada tahap ini, penyimak yang baik, cermat dan juga teliti tentunya belum puas jika hanya mendengar dan juga memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Keinginan untuk menafsirkan isi, butir-butir pendapat akan dirasakan oleh si penyimak. Lalu yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap ini, penyimak mulai menilai dan evaluasi pendapat sang pembicara mengenai keunggulan ataupun kelebihan si pembicara ketika berbicara. Yang terakhir yaitu tahap menanggapi. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak akan menangkap gagasan ataupun ide, lalu mengajukan pendapat ataupun pertanyaan berdasarkan apa yang ditangkap oleh si penyimak. Jadi, sudah sampai mana tahap kalian dalam menyimak? Semoga semuanya pada tahap menanggapi ya. Dengan ini, pemaparan yang saya sampaikan telah berakhir. Maka dari itu, saya izin mohon undur diri. Jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.